혼자 차올르라 다치다 차올르라. Ya Nada, selamat malam. Malam. Bisa diceritain nggak sih asal mula kamu terjun di dunia hiburan ya tentunya dari awal sampai saat ini? Kalau dari awal sih sebenarnya dulu tuh cuma suka nyanyi aja. Terus pas SMP sekitar tahun 2011-an, 2012-an itu baru mulai suka kayak tampil gitu, yang kayak jadi performer gitu. Nah, karena ngelihat ada faktor karena ngelihat Korea juga, terus jadi nyobain audisi di ajang pencarian bakat. Terus ya mulai dari situ terus bener-bener yang suka perform banget. Lebih kemana sih kamu sukanya? Apanya? Genre musik? Kalau genre musik pop sih sama hip hop mungkin karena aku suka nge-rap juga. Bakat ini kamu belajar atau memang dari Tuhan anugerah? Kayaknya sih awalnya emang mungkin udah ada pemberian dari Tuhan gitu ya. Terus kebetulan mama aku juga suka nyanyi, jadi mungkin ada sedikit kayak nurun-nurunnya kayak gitu. Cuma kalau kayak nge-rapnya gitu kayak aku belajar sendiri, dance-nya juga aku belajar sendiri karena suka. Dan walaupun kayak awalnya itu nggak ada basic, tapi mungkin aku cepet belajar itu ya karena anugerahnya itu. Jadi aku kayak gampang. Aku juga kan suka niru-niru suara kayak gitu-gitu. Jadi itu termasuknya anugerah juga sih kayaknya. Bisa sambil belajar juga. Tadi unik tuh, niru suara maksudnya niru suara gimana? Suara banyak sih kayak kartun. Okay. Terus penyanyi juga tapi beberapa doang. Mama sendiri katanya bilang singer ya, penyanyi ya? Diajarin juga nggak sih sama mama? Jatuhnya sih diajarin ya, karena kalau mama lagi nyanyi itu aku suka disuruh ayo udah sana nyanyi gitu ke panggung kayak gitu. Tapi kalau untuk kayak semacam kelas vokal gitu kayak ya yang bener-bener kayak diajarin gitu enggak sebenarnya, tapi lebih ke setiap hari kayak dikasih asupan yang nyanyi-nyanyi terus gitu. Mamanya juga suka nyanyi terus kayak ngajak aku, jadi kayak secara nggak langsung sih sebenarnya diajarin sih, walaupun kayak nggak secara yang kayak kalau di les-les vokal gitu. Ini ada yang unik nih di X Factor, kamu pakai hoverboard ya kalau nggak salah ya, sampai dapat kata Teocha rapper nge-rap kamu nggak ada di peserta lain. Itu perasaan kamu gimana? Awalnya kamu pakai hoverboard sampai dapat ungkapan dari Teocha sendiri. Waktu aku pakai hoverboard itu bener-bener juri-juri tuh pada terkesima banget karena kaget aja gitu kan, sebelum-sebelumnya nggak ada peserta yang kayak gitu. Terus kayak aku dengan bisa dibilang kayak dengan uniknya datang-datang pakai hoverboard gitu. Terus ya itu randomly aja sih, tiba-tiba kepikiran gitu pengen pakai hoverboard. Terus kayak KBCL juga bilang kalau aku tuh kayak proper banget gitu, tampil tuh nggak hanya sekedar kayak cuma nyanyi, tapi kayak aku tahu cara yang ngebuat orang tuh kayak narik inilah attention kayak gitu. Terus kalau nge-rapnya itu ya semua juri juga suka banget sama nge-rap aku. Jadi itu aku bilang sih itu faktor X aku, makanya di setiap babaknya itu aku tuh selalu nyelipin rap. Kayaknya kamu deket banget ya sama Teocha ya? Bisa dibilang ya deket sih. Awalnya gimana sih bisa dekat? Apa karena memang Teocha ngeliat kamu di X Factor jadi suka, atau kepribadian kamu di luar X Factor pernah ngobrol atau ngapain curhat sama Teocha? Bahkan kamu sempat dianggap anak ya kalau nggak salah ya? Dianggapin anak ya sama Teocha ya kalau nggak salah ya? Awalnya sih mungkin karena aku sebelumnya ikut X Factor yang tahun 2015 sama Teocha. Nah itu kan kebetulan di mentorinnya sama Teocha juga. Nah terus tiba-tiba ketemu lagi di
di X Factor yang sekarang ini, terus temu Teh Ocha dan dimentorinnya sama Teh Ocha juga. Jadi awal mula Teh Ocha ngeliat aku kan kayak kaget gitu, dan ternyata Teh Ocha tuh inget kalau aku tuh dulu ikut X Factor yang 2015 itu yang sama grup. Dan jadi mungkin karena udah kayak ibaratnya udah ngeliat aku dari lama gitu, terus tiba-tiba kembali lagi mungkin kayak jadi rindu gitu Teh Ocha-nya juga, nggak tahu juga sih rindu apa enggak. Nah tapi juga ada faktor mungkin kita sama-sama suka Korea gitu loh, jadi aku tuh kadang kayak di luar perform atau di luar lagi tapping X Factor-nya itu, kadang tuh Teh Ocha kayak sering ngajak ngobrol aku tentang Korea kayak gitu-gitu. Ya lebih kayak gitu sih. Ada kesamaan nggak sih kamu sama Teh Ocha dari segi suka musiknya atau drama Koreanya, ada kesamaan nggak kalian? Ada sih, kadang soalnya kita kan ngomongin tentang Korea-Korea juga. Jadi kayak kalau misalnya kayak tiba-tiba Teh Ocha nyanyi apa gitu, terus aku jadi ikutan kayak humming atau ikutan nyanyi gitu. Terus Teh Ocha kayak kamu tahu juga lagu ini enak banget ini, iya gitu. Terus kayak nyanyi bareng kayak gitu-gitu sih. Jadi sama sih, bisa dibilang sama seleranya. Berarti X Factor 5 juri ya kalau nggak salah ya? Iya. 5 juri. Dari kelima juri itu bisa dibilang kamu lebih dekat sama Teh Ocha ya? Iya, itu pasti. Dan maaf banget, saya sangat disayangkan kamu nggak sampai ke babak selanjutnya. Perasaan kamu gimana, terus kecewanya kamu atau ada omongan nggak dari Teh Ocha? Kalau perasaan aku sebenarnya biasa aja, nggak sebenarnya gimana ya, nggak yang kecewa-kecewa banget juga, cuma kayak ya gitu doang sih, karena sebelumnya itu di X Factor yang 2015 aku pas sama grup aku itu ikutan X Factor juga cuma sampai judges home visit itu, jadi cuma tinggal satu langkah menuju gala, tapi nggak berhasil kan. Nah terus di X Factor yang sekarang aku juga sama gitu, gagalnya di judges home visit lagi, jadi kayak lebih ke gregetan aja sih. Tapi sebenarnya nggak yang kecewa-kecewa banget, karena menurut aku ini juga kayak bisa jadiin pengalaman, juga jam terbang juga masuk gitu, karena nggak gampang kan bertahan di X Factor itu, kayak penuh dengan penuh dengan beban. Terus kita juga kayak belajar kayak ngatur kenervesan kita gitu, karena beda kan kalau misalnya perform biasa sama kalau perform lomba gitu. Itu kan karena itu lomba, jadi kayak lebih nervous aja gitu. Nah kita bisa belajar juga dari segi itunya. Terus kayak aku juga percaya sebenarnya semua kontestan di X Factor itu bagus-bagus, dan jalan mereka ya nggak cuma di X Factor aja. Jadi kalau misalnya mereka atau aku pun nggak lolos gitu, ya itu bukan berarti kayak berhenti gitu atau kayak gagal atau kecewa banget. Kan masih banyak teman-teman aku yang kecewa banget, terus aku kayak bilangin gitu kalau nggak, ya jalannya nggak semuanya di sini gitu kan, rezeki dari mana-mana gitu kan. Dan ya kita tanpa X Factor pun juga bisa bersinar kayak gitu. Terus Teh Ocha juga waktu pas ngasih tahu kalau aku nggak bisa lanjut, Teh Ocha juga ngasih tahu untuk tetap biar aku tetap berkarya gitu, nggak menghentikan langkah aku sampai sini kayak gitu sih. Bocoran dikit dong, kemarin kalian ketemu ya? Iya. Ngapain sih? Jalan-jalan aja sih. Ya kayak ngobrol-ngobrol, makan gitu. Jalan-jalan aja sih sebenarnya. Ada omongan untuk collab bareng, nyanyi bareng, duet, atau kamu ngapain sama Teh Ocha bikin karya ke depannya? Ada omongan kayak gitu nggak? Pokoknya ada sesuatu sih. Ada sesuatu antara aku dan Teh Ocha. Tapi apanya itu ya nanti aja. Orang yang berjasa di dalam diri kamu,